Kita akan membahas mengenai 3 jabatan Kristus. Ini bagian yang, penting gitu ya, yaitu Yesus adalah nabi, imam, dan raja, ya. Tapi kita akan membahasnya, mulai dari raja dulu karena, mungkin waktu yang kurang, cukup. Nanti kita akan fokus dulu kepada raja, karena nanti setelah memahami konsep itu, kita dapat lebih mudah memahami prophet and priest karena, keduanya lebih mirip gitu ya. Kita akan mulai untuk melihat tentang raja. Jadi, Christ officers ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, God and man gitu ya. Jadi ada berbeda. Nah, ini adalah Christ maksudnya. Ya, jadi adalah Kristus. Jadi Kristus itu God and man, gitu. Jadi kalau saya ulang lagi ya, ini this is God and this is man, ya, manusia, dan ini adalah Kristus. Nah, Kristus itu adalah mediasi antara manusia dan Allah. Seperti saya katakan waktu itu adalah Allah berjumpa dengan manusia di dalam Kristus dan manusia berjumpa dengan Allah di dalam Kristus. Jadi Kristus itu adalah perjumpaan daripada keduanya. Nah, the office of Christ, a mediation ya, between God and man. Jadi ini jabatan atau peran Kristus adalah mediasi antara Allah dan manusia. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Jadi dia memiliki sepenuh-penuhnya natur Allah dan juga sepenuh-penuhnya natur manusia. Nah, ada 2 ini kan masa Yesus adalah raja ya, ada 2 hal yang menempatkan Kristus sebagai raja. Yang pertama itu adalah secara natural, atau secara esensial, artinya, dirinya sendiri, karena dia adalah Allah gitu ya, maka dia itu, memiliki satu peran yang secara natural gitu. Tapi juga adalah mediatorial, artinya itu atau economical. Economical itu karena dia melakukan sebuah peran tertentu, karena dia adalah manusia gitu. Jadi kan Kristus tidak secara natural adalah manusia. Artinya dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Dia perlu melakukan sebuah tindakan untuk menjadi manusia. Artinya berinkarnasi, tapi dia tidak harus menjadi manusia, tetapi dia adalah natur yang adalah Allah gitu ya. Saya ulang ya. Jadi secara natural artinya, Allah karena dia adalah Allah, secara esensial maksudnya, bahwa dia itu tidak perlu melakukan sesuatu untuk menjadi raja. Artinya, status dia sebagai penguasa atas segala sesuatu itu melekat pada dirinya yang adalah Allah, dan mediatorial atau economical itu karena dia mengambil rupa manusia atau dia itu mengambil satu peran ya sebagai mediator, tidak natural dalam dirinya, tetapi karena dia mengambil peran itu, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia is God and Logos, ya, sebagai karena dia adalah Allah dan dia adalah Logos gitu, dan dia adalah raja untuk segala sesuatu, segala ciptaan with glory and majesty, ya, karena dia adalah Allah atas segala sesuatu, karena dia mencipta segala sesuatu, maka dia adalah raja atas segala sesuatu atau penguasa atas segala sesuatu. Kemudian, the kingship ini ya, belongs to him by nature, ya, karena dia tadi kita sebutkannya karena dia adalah Allah. Nah, dia mediatorial karena dia adalah God and man ya, theanthropos, bahasa Grekanya. Jadi dia menjadi, raja, ya, dia adalah raja secara mediatorial atau economical karena dia God man. Nah, dia adalah raja khususnya itu atas gereja dan kerajaan ini, kingship ini belongs to him because God constituted him king over the church. Jadi, Allah yang mengangkat Kristus menjadi raja. Jadi, dia menjadi raja karena
Allah menjadikannya raja karena dia adalah Allah manusia. Ada peran yang sedang dia lakukan. Jadi tidak natural gitu ya, bukan karena dirinya begitu. Jadi bukan karena, dia adalah, logos, tapi karena dia itu diangkat oleh Kristus ya, sudah diangkat oleh Allah. Nah, ini kita akan membahas tentang, jadi yang ini kita tidak bahas ya yang bagian natural atau essential ini, karena, dia adalah raja secara esensial ya, kita akan fokus kepada fungsinya sebagai God man, militorial ya. Yang akan kita bahas itu adalah, bagaimana dia bisa menjadi raja gitu ya. Dia kan manusia, dia dilahirkan sebagai, manusia. Nah, bagaimana dia sebagai manusia itu kemudian diangkat oleh Allah menjadi raja atas gereja dan juga raja atas segala sesuatu. Nah, itu yang akan kita lihat ya. Makanya kita akan membahas bagian ini ya, militorial atau economical, of the kingship of Christ ya. Nah, kita akan lihat keabsahan Yesus menjadi raja ya, bagaimana dia bisa menjadi raja dan dari mana kita menemukan bagian-bagian dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa dia adalah raja. Nah, teksnya adalah teks pertama di dalam Perjanjian Baru ya. Inilah Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, ya. Nah, mengapa silsilah Yesus ini dalam Injil Matius dimulai dari Abraham dan bukan Adam seperti catatan Lukas? Nah, ini justru pertanyaan ini yang memberikan kita nanti jawaban gitu ya. Jadi kita perlu memberikan satu pembacaan yang kritis terhadap Alkitab itu supaya kita juga menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalam teks ya. Perlu kita membiasakan diri untuk membaca teks secara demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kan kita bisa bertanya, "Loh kenapa kenapa Abraham, kenapa Daud gitu, kenapa bukan yang lain?" Lalu, Abraham dan Daud ini bukankah Abraham lebih tua gitu ya, kenapa tidak anak Abraham kenapa bukan Abraham dulu? Karena kalau kita lihat silsilah penjelasan selanjutnya itu dimulai dari Abraham. Oh, apakah ini menjelaskan tentang Yesus Kristus itu anak Daud, lalu anak Abraham, atau Daud adalah anak Abraham gitu, ataukah itu penekanannya gitu ya? Atau kenapa, diputar begitu ya? Ya, mengapa bukan anak Abraham, anak Daud? Karena kan silsilah awalnya itu adalah mulai dari Abraham. Jadi penjelasan daripada, atau jawaban dari pertanyaan tadi, itu memberikan satu gambaran yang lebih jelas kepada kita ya, tentang kenapa meletakkan nama Abraham dan Daud. Kenapa silsilah itu menjelaskan bahwa dia adalah anak Abraham dan anak Daud. Nah, anak Abraham di sini menunjukkan, hubungan Yesus dengan Abraham, serta apa yang Yesus genapkan mengenai janji kepada Abraham, ya. Jadi kalau misalkan, kita lihat di mural ya, di si mural itu kan ada, mulai dari Adamic Covenant ya gitu, Noahic Covenant, lalu kemudian ada Abrahamic Covenant ya. Jadi ini adalah satu perjanjian-perjanjian dan ini adalah perjanjian-perjanjian Allah yang penting yang nanti berpuncak kepada Kristus ya. Jadi kalau kita lihat mural itu di tengah-tengah itu adalah salib yaitu Yesus Kristus. Nah, mulai dari Noah Adamic Covenant, jadi kalau kalian mural turun ke bawah paling kiri itu adalah Adam ya, kemudian fall, lalu kemudian di situ ada Noahic Covenant, lalu ada Abrahamic Covenant, ada Mosaic Covenant, ada Davidic Covenant gitu. Nah, ini adalah Abrahamic Covenant. Yang kita akan lihat di sini, bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, Abraham dan Allah itu punya satu perjanjian. Perjanjiannya itu adalah, ada beberapa poin gitu ya, dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Yaitu keturunan Abraham, yakni bangsa Israel, dikuduskan atau dipisahkan untuk menjadi umat Allah gitu. Jadi, Abraham, keturunan Abraham ini adalah menjadi umat Allah. Jadi Allah punya perjanjian, yang pertama adalah Allah Yahweh atau Allah Tritunggal itu adalah Allah bagi Abraham dan keturunannya. Kemudian sebaliknya,
Abraham dan keturunannya dikhususkan oleh Allah menjadi miliknya atau menjadi umatnya. Ya. Lalu kemudian Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa dan melalui dirinya semua bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi melalui Abraham inilah keselamatan akan datang, melalui Abraham inilah kemudian seluruh bangsa di dunia ini akan mendapatkan berkat keselamatan. Ya, dan Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Nah, ini adalah Abrahamic Covenant namanya, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham, dan Allah sebagai pembuat perjanjian adalah Allah yang akan memegang perjanjian ini dan akan terus melaksanakan, menggenapkan perjanjiannya kepada Abraham. Nah, kemudian ini, jadi kalau kita pegang dulu ya satu hal ya, bahwa Allah dan Abraham, jadi kita lepaskan dulu tadi silsilah itu. Jadi Allah dan Abraham itu punya satu perjanjian. Nah, sehingga mulai dari Abraham inilah muncul umat Allah. Sehingga Abraham dan keturunannya ya mulai dari kemudian Ishak lalu kemudian Yakub ya, makanya disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena masing-masing itu Ishak itu punya saudara ya, tapi tidak mengikat perjanjian dengan Allah. Lalu kemudian Yakub itu punya saudara, yaitu Esau, tapi tidak mengikat perjanjian dengan Yakub. Yang melakukan perjanjian dengan Allah adalah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Tapi ini kita sebut aja perjanjian Abraham. Karena kepada Abraham sebenarnya perjanjian itu dan Ishak dan Yakub yang melanjutkan perjanjian itu. Nah, di dalam perjanjian itu ternyata, eee, bukan cuman bukan cuman 1 orang ternyata keturunan itu ya. Maaf, bukan 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 cuma berarti banyak orang, tapi juga 1 orang, gitu. Itu dijelaskan oleh Paulus di dalam ya suratnya di Galatia. Jadi Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa janji kepada Abraham sebenarnya mengacu kepada 1 orang ya, yaitu keturunan. Yang disebut dengan keturunan itu adalah Kristus, gitu. Nah, sebagai penggenapan, maka melalui Kristus semua bangsa akan mendapatkan berkat, ya. Nah, ini Galatia 3 ayat 9 yang tadi saya sebutkan itu. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ternyata perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah perjanjian yang sebenarnya mengacu juga kepada satu keturunan dan ini menjadi jadi timbal balik ya. Jadi coba saya ulangi. Jadi keturunan perjanjian dengan Abraham itu adalah Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu adalah Abraham dan keturunannya akan menjadi umat Allah. Jadi keturunan Abraham ini adalah menjadi kunci untuk Allah keturunan daripada umat Allah gitu. Jadi mereka yang berada di dalam perjanjian dengan Abraham adalah umat Allah. Dan kemudian Abraham ini akan melahirkan sebuah keturunan. Keturunan ini akan menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa, atau Abraham dan keturunannya ini akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan Abraham otomatis menjadi bapak banyak bangsa. Nah, ternyata di dalam Galatia, Paulus memberikan satu penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksudkan janji Abraham itu. Jadi janji Abraham itu adalah, ya, ini saya perlu gambarkan di sini aja dulu ya. Jadi perjanjian dengan Abraham, saya buat A saja di sini. Perjanjian dengan Abraham itu akan menjadikan Abraham itu banyak bapa bagi banyak bangsa gitu. Jadi akan menjadi bapa bagi banyak orang dan kemudian akan menjadi berkat bagi seluruh dunia melalui dia. Tetapi ternyata yang dimaksudkan kata ini, kata Paulus, adalah bukan cuman begitu banyaknya orang-orang ini ya, bukan cuma tetapi 1 orang keturunan ini. Jadi perjanjian dengan Abraham itu menjadikan Abraham dan seluruh keturunannya ini mendapatkan keselamatan atau menjadi umat Allah. Tetapi kemudian Paulus menjelaskan lebih detail bahwa yang dimaksud dengan ini adalah melalui keturunan Abraham ini, Abraham akan melahirkan seorang juru selamat. Nah, juru selamat inilah yang menjadi kunci bagi seluruh keturunan Abraham. Barang siapa percaya kepada Kristus akan menerima janji Abraham itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus akan menerima janji Allah kepada Abraham. Jadi di sini Abraham
yang mengikat perjanjian dengan Allah itu akan melahirkan keturunan. Dan sebenarnya mereka ini disebut umat Allah karena mereka percaya kepada perjanjian Allah dengan Abraham yang sebenarnya isinya itu secara bayangan ya mengacu atau menjanjikan tentang adanya satu keturunan yaitu Yesus Kristus yang membuat Abraham dan seluruh keturunannya itu kemudian menjadi umat Allah. Jadi yang menjadi umat Allah adalah keturunan Abraham. Nah, tapi keturunan Abraham itu sebenarnya adalah mereka sama dengan Abraham itu sendiri yang percaya kepada Allah yang menjanjikan juru selamat melalui dirinya yaitu Yesus Kristus. Sehingga Abraham dan keturunannya yang percaya sama seperti Abraham percaya kepada perjanjian itu, maka mereka itu percaya kepada Yesus Kristus yang akan lahir dari Abraham. Nah, jadi ini adalah secara prinsip adalah perjanjian tentang umat gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan orang percaya atau kemudian umat Allah adalah mereka yang menjadi keturunan Abraham. Apa definisi keturunan Abraham? Keturunan Abraham adalah mereka yang percaya kepada perjanjian Abraham atau mereka yang menerima perjanjian Abraham. Nah, bagaimana bisa menerima perjanjian Abraham? Yaitu mereka percaya kepada janji Allah kepada keturunan itu, kepada Abraham. Di mana janji itu sendiri mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita secara singkat bilang, barang siapa percaya kepada Kristus, mereka adalah keturunan Abraham. Nah, mereka yang menjadi keturunan Abraham adalah mereka yang berhak menerima janji Abraham. Apa yang menjadi berhak atau janji kepada Abraham itu adalah yaitu menjadi umat Allah, ya, menjadi umat Allah. Nah, sehingga ini adalah satu konsep eee, tentang umat gitu ya, bahwa yang menjadi umat Allah itu adalah mereka yang percaya kepada perjanjian Abraham, di mana perjanjian Abraham itu sendiri mengacu kepada Kristus. Atau saya ulang lagi, singkatnya adalah, yang menjadi umat Allah adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka yang percaya kepada Kristus, ya, memang agak susah kalau tidak dijelaskan pakai ini ya, soalnya, ya, inilah masalah pembelajaran online ya. Jadi mereka yang, jadi ini ya, kita contoh saja, orang begitu. Nah, jadi, kalau misalnya orang ini percaya kepada Kristus, ya singkatnya ya, kalau dia percaya kepada Kristus, maka dia itu menjadi umat Allah ya, atau menjadi orang yang disebut sebagai menerima perjanjian ya, perjanjian antara ini saya bikin lingkaran 2 aja ya, perjanjian antara Allah ya, dengan Abraham, gitu. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham ini membuat dia adalah menerima janji Abraham ya, yaitu jadi mereka yang percaya kepada Kristus, mereka itu adalah mereka yang merupakan keturunan Abraham yang percaya kepada janji antara Allah dan Abraham dan mereka adalah disebut sebagai umat Allah. Jadi disebut sebagai umat Allah secara singkat adalah mereka yang percaya kepada Allah. Nah, cuman kan kalau kita tarik-tarik lagi itu berhubungan dengan perjanjian Abraham. Jadi kurang lebih begitu konsepnya ya. Nah, jadi Kristus menjadi sumber keselamatan yang Allah janjikan sejak pemanggilan Abraham dan setelah karya penebusan, ya. Setelah karya penebusan digenap. Jadi Kristus adalah sumber keselamatan sebenarnya sejak dari awal. Tidak ada sumber keselamatan yang lain selain daripada Kristus. Jadi mempersembahkan korban dan sebagainya itu bukan membawa keselamatan. Itu adalah sebuah bayangan tentang bagaimana keselamatan itu akan dikerjakan oleh Allah kepada manusia. Jadi jangan berpikir bahwa di perjanjian lama itu keselamatan itu karena mempersembahkan korban. Tidak, mempersembahkan korban tidak pernah memberikan keselamatan. Ya, oh karena perbuatan baik, tidak, perbuatan baik tidak pernah memberikan keselamatan. Persembahan korban, perbuatan baik ya, yang ada penyelaman tidak pernah menjadi patokan keselamatan. Jadi sejak awal manusia itu hanya bisa diselamatkan oleh Kristus.
Nah, apa yang dilakukan mereka dalam perjanjian lama adalah sebuah bayangan untuk mereka mengerti bagaimana Allah mengerjakan 10 keselamatan itu. Nah, selanjutnya Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakannya ke semua suku, bangsa, dan bahasa. Dengan demikian Yesus menjadi kepala bagi gereja dan raja bagi gereja. Sementara gereja adalah bentuk perwujudan fisik dari kerajaan Allah di dunia ini, dan gereja itu bersifat spiritual. Ya, gereja itu bukan organisasi fisikal saja, tapi juga lebih utamanya adalah fisikal. Nah, apa yang maksudkan begini ya? Jadi ini kan eh, jadi kan kunci keselamatan itu kan, atau kunci keumatan itu atau menjadi umat Allah itu adalah kepada Kristus ya. Nanti coba perhatikan baik-baik, dibaca baik-baik ya. Jadi kan kunci keselamatan itu ada di dalam Kristus. Jadi barang siapa kepada Kristus, dia menjadi umat Allah atau menerima janji Abraham. Nah, Kristus adalah kunci menjadi umat Allah atau menerima janji Abraham. Nah, kemudian murid-murid ini disuruh untuk memberitakan Yesus Kristus ke semua suku bangsa. Sehingga mereka mereka jadinya diberitakan ke bangsa A, beritakan ke bangsa B, beritakan ke bangsa C, diberitakan ke bangsa D. Nah, jadi bangsa-bangsa ini adalah mereka yang kemudian percaya kepada Kristus, ya, percaya kepada Kristus ini, dan otomatis Kristus ini adalah menjadi kepala mereka, ya. Kepala mereka yaitu kita sebut sebagai kepala gereja atau raja atas gereja. Nah, disinilah kemudian Kristus menjadi raja atas segala sesuatu. Jadi kepala umat Allah atau kepala mereka yang percaya kepada percaya perjanjian Abraham adalah Kristus gitu. Jadi bukan Abraham kepalanya justru. Kan? Abraham justru juga terikut dalam perjanjian itu karena dia percaya kepada perjanjian itu. Percaya kepada perjanjian itu artinya percaya kepada Kristus yang dijanjikan itu sebagai kunci untuk menjadi umat Allah. Ya. Jadi Abraham itu juga percaya. Abraham itu juga orang percaya. Abraham itu bukan kunci keselamatannya, tapi Abraham itu orang percaya. Nah, barang siapa percaya sama seperti kepada apa yang Abraham percaya dan sama seperti Abraham percaya, mereka lah yang disebut sebagai umat Allah. Nah, mereka siapapun itu, baik keturunan Israel, keturunan biologis oleh dari Abraham ataupun bukan keturunan biologis dari Abraham, mereka yang percaya ini adalah percaya kepada Kristus yang dijanjikan di dalam perjanjian Abraham. Ini yang dijelaskan oleh Paulus dalam Galatia. Jadi barang siapa yang menjadi milik Kristus, merekalah yang menerima janji Abraham itu. Nah, otomatis di sini akhirnya puncak atau pusat daripada kepercayaan di dalam perjanjian Abraham itu adalah kepada Kristus. Nah, ketika mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu dengan perginya murid-murid kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia, bangsa dan bahasa, maka Yesus maka tergenapilah janji kepada Abraham, yaitu Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, bagaimana Abraham bisa menjadi bapak banyak bangsa? Melalui Yesus Kristus gitu. Jadi Yesus Kristus itu adalah penggenapan atas seluruh perjanjian kepada Abraham. Jadi melalui Abraham inilah, melalui Yesus Kristus kemudian perjanjian Abraham itu menyebar. Meskipun mereka kadang tidak mengenal Abraham atau mengenal perjanjian Abraham, tapi percaya kepada Kristus adalah menjadi bagian kepada perjanjian Abraham. Yaitu perjanjian menjadi umat Allah dengan pemimpin atau kepala umat Allah itu sendiri adalah Yesus Kristus. Atau kita sebut sebagai raja daripada gereja itu. Gitu ya. Nah, sekarang ada nama Daud di sini, ya. Kemudian ada nama Daud. Nah, Matius menuliskan nama Daud lebih dulu dari Abraham, ya, meskipun silsilah itu dimulai dari Abraham, karena ia perlu memberikan signifikansi karena kelahiran Kristus sebagai anak Daud untuk penggenapan perjanjian Daud. Ya. Ini adalah Davidic Covenant. Jadi tadi kita sebut sebagai Abrahamic Covenant. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Davidic Covenant. Ya. Nah, di dalam Davidic Covenant ini, di dalam Davidic Covenant ini, jadi ada perjanjian yang lain, gitu, perjanjian tentang raja. Tadi yang dengan Abraham itu perjanjian dengan umat, gitu ya. Sekarang ini perjanjian dengan raja, jadi perjanjian menjadi raja. Gitu. Nah,
Apa isi perjanjian Davidic Covenant atau perjanjian Allah dan Abraham? Dalam Davidic Covenant, Allah berjanji kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Allah menempatkan Daud dan keturunannya, yaitu keluarga Daud atau mereka yang menjadi keturunan Daud, itu akan menjadi kerajaannya Daud ini akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi keluarganya, artinya keluarga itu adalah artinya dinastinya ya, semua keturunannya dia. Jadi Daud, Salomo gitu ya, dan terus kemudian anak-anak mereka ya, Rehabiam dan sebagainya, itu anak-anak mereka itu anak-anak Daud itu ya seterusnya akan selama-lamanya menjadi raja. Yang kedua adalah tahtanya. Tahtanya itu kerajaan Daud itu sendiri, kerajaan itu sendiri. Jadi kerajaan itu sendiri akan kokoh juga untuk selama-lamanya. Jadi ada dua yang kokoh, yaitu Daud dan keturunannya menjadi raja, dan kerajaan di mana Daud menjadi raja itu. Nah, jadi kan kalau kita sebut menjadi kerajaan, kerajaan itu kan membutuhkan juga adalah warganya, orangnya, gitu ya. Nah, jadi dinasti kerajaan Daud ini tidak akan pernah berakhir, ya. Dan kerajaan tersebut akan kekal selama-lamanya, dan kemudian keturunan Daud akan terus-menerus memerintah atas kerajaan itu, yaitu umatnya Israel. Nah, di sini kita sudah langsung bisa memahami ya konsepnya. Jadi ada satu kerajaan ya. Nah, kerajaan ini memiliki raja, ya. Jadi ada kerajaan, ada rajanya ya. Nah, di sini kerajaan ini akan kokoh selama-lamanya. Nah, kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Daud. Nah, di sini disebut juga adalah raja. Raja-raja ini adalah Daud dan keturunannya. Jadi ini kekal untuk selamanya. Jadi ini akan kokoh untuk selamanya, akan kokoh untuk selamanya. Jadi Daud dan keturunannya akan selama-lamanya menjadi raja, dan kemudian kerajaan di mana Daud memerintah itu akan selama-lamanya ada. Nah, ini adalah umat Allah itu. Nah, yang ini adalah Daud dan keturunannya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, ya, kalau kita sudah bisa melihat pemahamannya di situ. Ini adalah umat Allah. Bagaimana umat Allah itu terbentuk? Umat Allah itu terbentuk dari perjanjian Abraham, gitu. Jadi ini adalah di mana Abraham itu umat daripada atau rakyat di mana Daud itu memerintah, ya. Nah, ini kita akan coba gabungkan. Nah, Matius menampilkan sisa Yesus Kristus untuk yang membuktikan bahwa dia adalah keturunan Daud dan berhak untuk memerintah kerajaan Israel. Nah, jadi kalau kita gabungkan di sini, kita akan melihat ya, kita akan melihat Israel disebut umat Allah karena Abrahamic Covenant, ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu dan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Nah, sehingga menjadi keturunan Abraham adalah syarat untuk menjadi umat Allah, dan di sini dia kita masuk ke Davidic Covenant. Nanti kita gabungkan ya. Apabila Davidic Covenant dan Abrahamic Covenant digabungkan, maka kerajaan Daud adalah kerajaan yang anggotanya adalah orang yang menerima perjanjian Abraham. Jadi ini adalah kerajaan Daud. Kerajaan Daud ini adalah isinya adalah mereka yang berada dalam Abrahamic Covenant. Nah, kemudian ada rajanya, dan kerajaan ini adalah dinasti Daud, ya. Jadi Daud dan dinasti anak-anaknya. Nah, di sini kuncinya adalah Kristus, dan di sini sorry ya, saya ulang ya. Ini adalah umat Allah, yaitu Abrahamic Covenant, dan ini adalah Davidic Covenant. Nah, di sini kalau kita lihat, maka di dalam ini, maka mereka ini adalah umat Allah karena dia dalam perjanjian Abraham, dan kuncinya adalah percaya kepada Kristus. Dan di sini adalah Daud dan anak-anaknya, dan yang menjadi raja atas mereka adalah yang menjadi raja atas mereka, yaitu Daud pernah menjadi raja, Salomo pernah menjadi raja ini, ya. Rehabiam pernah menjadi raja. Jadi semua anak-anak Daud menjadi raja atas Israel, dan kemudian puncak dari keturunan Daud itu adalah Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus ini adalah anak Daud yang menjadi raja atas umatnya. Ya, jadi Yesus Kristus ini menjadi raja atas Israel gitu.
Ya, jadi disinilah kita melihat bahwa ada kerajaan dan ada rajanya. Kerajaannya itu puncaknya atau kuncinya adalah Kristus. Di dalam raja-rajanya, raja-rajanya itu adalah Daud dan keturunannya. Makanya Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud, artinya dia adalah raja yang menjadi dinasti Daud, yang meneruskan dinasti Daud, yang menjadi raja atas umat Allah. Makanya kalau kita nyanyi lagu Malam Kudus dan sebagainya, kita sebut Yesus Kristus itu sebagai anak Daud. Karena dia adalah raja yang dijanjikan oleh Allah, yang menjadi raja atas kita, yang menjadi umat Allah begitu, ya. Nah, disinilah kemudian Yesus itu adalah menjadi raja atas seluruh gereja. Nah, dulu kerajaan itu sempit, hanya berlaku pada orang Israel saja karena kecil kerajaan Daud itu. Namun perjanjian itu diteruskan oleh Yesus, dan barang siapa menerima Yesus Kristus, mereka yang berhak menerima janji Abraham. Nah, Yesus adalah raja yang sah atas umat Allah, keturunan Abraham, karena dia adalah keturunan Daud. Karena ada perjanjian dengan Daud bahwa anak Daud, raja, bahwa raja-raja dari keturunan Daud tidak akan pernah hilang, atau kokoh untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan ini kokoh untuk selamanya, raja-rajanya kokoh untuk selama-lamanya. Jadi kita ini berada di dalam satu perjanjian yang kekal ya dengan Allah. Sehingga janji Allah kepada Abraham digenapkan di dalam Kristus, bahwa kerajaan Daud tidak akan berkesudahan selama-lamanya. Yesus masih memerintah atau menjadi raja atas umat Allah dan penerima janji Abraham, dan akan terus-menerus memerintah selama-lamanya. Ya. Jadi disinilah kita akan melihat penggabungan daripada keduanya. Ya.